Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang kepada Bapak Muhammad Hanafi Zuhadi, SHI MSI, selaku dosen pengampu sejarah pemikiran ekonomi Islam. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, nikmat, dan hidayahnya. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Izin memperkenalkan diri, nama saya Meana Hidayati, NPM 2103010042. Presentasikan sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Ekonomi Islam pada hakikatnya bukanlah sebuah ilmu dari sikap reaksioner terhadap fenomena ekonomi konvensional. Awal keberadaannya Islam di muka bumi ini karena ekonomi Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Islam sebagai sistem hidup. Islam yang diyakini sebagai jalan atau konsep hidup tertentu melingkupi ekonomi sebagai salah satu aktivitas hidup manusia. Jadi, dapat dikatakan bahwa ekonomi Islam merupakan aktivitas agama atau ibadah kita dalam berekonomi. Dalam perekonomian masa Khulafaur Rasyidin ada 4 tokoh, yaitu Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Umar bin Khattab. Poin yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau melanjutkan dasar-dasar yang dibangun oleh Rasulullah. Yang kedua yaitu zakat. Banyak yang tidak membayar karena meninggalkan Islam dan menolak membayar zakat. Yang ketiga yaitu Baitul Mal. Yang keempat sistem penggajian aparat negara. Yang kelima yaitu pembagian zakat dengan porsi yang sama. Yang kedua yaitu Utsman bin Affan, menjabat pada tahun 577 sampai 656 Masehi. Utsman bin Affan yaitu zakat dan jizyah, supremasi kelautan atau pelabuhan Islam pertama. Yang ketiga yaitu komposisi kelas sosial. Yang ketiga Ali bin Abi Thalib, menjabat pada tahun 600 sampai 661 Masehi. Yang keempat yaitu Umar bin Khattab. Perekonomian Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. A. Masa Abu Bakar. Dalam menjalankan roda ekonomi masyarakat Madinah, Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat. Prinsip yang digunakan Abu Bakar dalam mendistribusikan harta Baitul Mal adalah kesamarataan. Jadi sama antara jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah. Jadi prinsipnya yaitu kesamarataan. Selama masa pemerintahan Abu Bakar, harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam waktu yang lama karena langsung diberikan ke semua umat muslim. Yang kedua yaitu masa Umar bin Khattab. Pergantian kepemimpinan dilakukan melalui penunjukan. Jadi musyawarah antara masyarakat dengan pemerintahannya. Pemerintahan Umar berlangsung selama 10 tahun. Kebijakan Umar terkait dengan perekonomian masyarakat pada waktu itu adalah lembaga Baitul Mal. Baitul Mal pada masa Umar bin Khattab berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam dan khalifah merupakan pihak yang berkuasa penuh terhadap harta Baitul Mal. Yang kedua yaitu pajak kepemilikan tanah. Umar bin Khattab menyadari bahwa sektor pertanian sangat signifikan dalam membangkitkan perekonomian negara. Oleh karena itu, ia mengambil langkah-langkah pengembangannya dan mengembalikan kondisi orang yang bekerja di situ. Yang ketiga yaitu zakat. C. Masa Utsman bin Affan. Khalifah Utsman mengambil suatu kebajikan yaitu tidak mengambil upah dari kantornya. Ia meringankan beban pemerintah dalam hal-hal yang serius. Kebijakan lain yang dilakukan Utsman adalah
tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Yang kedelapan, masa Ali bin Abi Thalib. Ali mempunyai gelar karromahu wajhah. Khalifah Ali merupakan khalifah yang sederhana. Ia dengan sukarela menarik dirinya dari daftar penerima bantuan Baitul Mal. Bahkan menurut yang lainnya ia memberikan 5.000 dirham setiap tahunnya. Keistimewaan Khalifah Ali dalam mengatur strategi pemerintahan adalah masalah administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengan tersusun rapi. Konsep penataan administrasi dijelaskan dalam surat yang terkenal yang ditujukan kepada Malik Asar bin Harij. Pada dasarnya, pada zaman Khulafaur Rasyidin, tatanan perekonomian Islam masih sangat sederhana. Landasannya hanya dari wahyu Al-Quran dan ijtihad Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Abu Bakar melanjutkan praktek perekonomian Islam dengan menitik beratkan keakuratan pembayaran zakat. Titik berat praktik ekonomi pada masa Umar pengelolaan Baitul Mal dan pajak pengelolaan tanah yang disita dari negara yang ditaklukkan pada masa Utsman. Ia mengambil kebijakan tidak mengambil upah dari kantornya. Pada masa Ali, pajak terhadap pemilik hutan sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Baiklah, itu tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.